di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, meninggal tahun 241 Hijriah. Ini di halaman 145 ada hadis yang dipakai oleh sebagian orang Syiah. Bunyi hadisnya seperti ini ya. Inna ibnaka hadza Husaina maqtulun wa in syi'ta araituka min turbatil ardi allati yuqtalu biha. Qala fa akhraja turbatan hamra ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata bahwa sesungguhnya cucumu ya, anakmu atau cucumu Husain itu akan terbunuh. Siapa yang membunuh? Ya, nanti akan saya jelaskan yang bunuh siapa. Nah, maka dia mengeluarkan tanah, turba itu tanah hamra, tanah yang merah ya, sebagai simbol bahwa tanah ini terkontaminasi darah. Baik, mari kita lihat takhrij hadisnya ya. Ini bagaimana? Apakah hadis ini sahih atau tidak? Nomor satu, Imam Ahmad bin Hambal menghasankan. Kalau menghasankan hadis ini berarti hadis ini di bawah sahih ya. Derajatnya di bawah sahih. Dengan bituruqihi wa syahidi, artinya dari jalur hasan menurut jalur persaksiannya. Wa hadza isnad dhaiful inqita', tapi sanadnya ini lemah ya, dan juga terputus ya. Karena apa? Mari kita baca. Berkata Imam Bukhari, qala al-Bukhari fi Tarikh al-Kabir, di dalam kitabnya Tarikh al-Kabir. Ada Saleh bin Arbad an-Nakhai. Ya, rawa an Musa al-Juhani. Sanadnya terputus. Kemudian Amr bin Thabit wa huwa an-Nakri, dhaif, dia orangnya dhaif. Kana yatasyayya berarti orang ini berkomplot ya, artinya dia orang Syiah ya. Artinya dia fanatik terhadap keluarga Ali. Kemudian wal Hammani dhaif, dan al Hammani juga dhaif, lemah. Wal matlab lam yasma' min ahad min as-sahabah, dia tidak mendengar langsung dari sahabat satupun ya, dari sahabat walaupun itu satu. Kemudian berkata Yahya bin Ayyub wa huwa al-Masri fihi dha'af, ada riwayatnya ini dhaif ya. Jadi bukan hasan tapi dhaif dia. Ya, Anas bin Malik ya. Juga ini juga sanadnya dhaif ya. Jalur riwayat dari Anas bin Malik. Mari kita lihat versi Al-Albani, yaitu silsilah al-hadis as-sahihah ya, karya Muhammad Nasruddin Al-Albani. Nah, kita baca di sini, inna ummati sataqtulu ibni hadza, yakni Husain ya. Faqultu hadza, qala na'am, wa atani turbatihi hamra. Berarti ada hadis yang mirip ya, tapi jalur riwayatnya beda ya. Modelnya sama, cuma dalam penulisan Arabnya beda ya. Al-Albani berkata bahwa ini hadisnya hasan ya, hasan. Dan juga beliau berkata bahwa ini sahih ala syartis syaikhain. Mari kita lihat. Imam Dhahabi berkata, qultu bal munqati'. Imam Dhahabi berkata bahwa hadis ini putus dan lemah. Fa inna Syaddadan lam yudrik Ummul Fadl wa Muhammad bin Mus'ab dhaif ya. Jadi hadis ini lemah. Qultu lakin lahu syawahid adida tashhadu li sihhatihi. Namun Imam Al-Albani berkata bahwa ini sahih, tetap ngotot bahwa hadis ini sahih karena ada syawahid ya, ada bukti-buktinya ya. Ini agak aneh. Baik, mari kita lihat kitab yang lain.
Di sini ada Al-Mustadraku 'ala Sahihain, ya. Ini kitab yang dikarang oleh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, meninggal tahun 405 Hijriah. Baik, mari kita lihat Muhammad bin Ali Al-Jauhari. Dia di Baghdad. Muhammad bin Mus'ab dari Al-Auza'i, ya. Kemudian atani Jibril alaihissalam fa akhbarani anna ummati sataqtulu ibni hadza. Dikabarkan, jadi Jibril mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Husain akan dibunuh oleh umatnya sendiri. Baik, mari kita lihat. Berkata Az-Zahabi, qala Az-Zahabi fi takhlis qultu bal munqati', ya. Al-Zahabi berkata bahwa ini hadis ini dhaif dan terputus. Ya, karena si Syaddad lam yudrik Ummul Fadl. Syaddad ini tidak bertemu dengan Ummu Fadl, dan Muhammad bin Mus'ab juga dhaif, ya. Kemudian di kitab Tahdzib at-Tahdzib, ya. Tahdzib at-Tahdzib ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, meninggal tahun 852 ini, ya. 52 atau 51. Baik. Kita lihat apa yang dikatakan. Qala Al-Bukhari, berkata Al-Bukhari, kana Ibn Ma'in sayyi' ar-ra'yi fi. Ya, Ibn Ma'in berpendapat bahwa orang yang meriwayatkan hadis ini cara berpikirnya kacau, ya. Kemudian An-Nasai berkata bahwa ini dhaif. Kemudian Ibn Kharraj mungkar hadis, dan juga Saleh bin Muhammad dhaif. Ya. Kemudian Abi Hatim, ya, Abi Hatim Ar-Razi berkata ini dhaif, laisa lahu biqawi, ini tidak kuat, ya. Laisa huwa indi kadza. Dha'fu lama hadatsa bihadzal manakir. Jadi ini hadis mungkar sekali. Dan Muhammad bin Mus'ab bin Sadaqa Al-Qarqasani Abu Abdullah waqila Abul Hasan. Dia tinggal di Baghdad. Ya, dan Yahya bin Ma'in berkata laisa bi syai' wa dzakara anhu haditsan, faqala Yahya lam yakun min ashabil hadits, kana mughaffalan. Jadi Yahya bin Ma'in malah menghina orang perawi ini, bahwa orang ini orang tolol. Mughaffal itu tolol, berarti orang ini memalsukan hadis, ya, membuat hadis palsu, ya, dan juga suka berbohong, plus dia orang Syiah. Kemudian di sini juga riwayatnya sama, di Tarikh Baghdad juga sama. Karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, meninggal tahun 463. Ya. Muhammad bin Ahmad bin Ali Makhlad bin Aban Abu Abdullah Al-Jauhari. Ya. Ini juga beliau berkata bahwa ini orang ini dhaif. Artinya hadis ini hadis buatan orang Syiah. Namun anehnya disohehkan oleh sebagian ulama, seperti Imam Al-Albani berkata sahih, tapi Imam Ahmad bin Hambal berkata bahwa hadis ini hasan, ya. Namun saya mengambil pendapat bahwa hadis ini bukan hanya dhaif saja, tapi palsu. Kenapa? Karena hadis ini justru dimanfaatkan oleh Syiah untuk menghina Ahlus Sunnah, ya. Kalaupun memang benar bahwa Husain itu akan dibunuh, harusnya Rasulullah berkata kepada cucunya, kamu akan bakal dibunuh, ya, dan dia tidak akan jadi ke Karbala. Siapa orang yang mau bunuh dirinya sendiri, ya kan? Jadi itulah kejanggalan dalam hadis ini.